Episode 4. Suara supporter terutama dari IPA 1 bersorak-sorai di saat bola memasuki ring. Selanjutnya mereka beradu dengan lebih sengit lagi. Sampai akhirnya kelas 12, IPA 1 menang telak dengan skor 21 sampai 15. Kelima pemain saling berpelukan. Walau ada sedikit cedera, mereka puas akan hasilnya. Keren sekali kita menang, woi, sorak Randy, si ketua kelas. Ayo kita rayakan, sahut yang lainnya. Mereka ramai-ramai ke kantin dan merayakan kemenangan kelas mereka. Karena baik tim putra dan tim putri kelas IPA 1 menang telak. Sial, kakiku berdarah nih, sahut Dina. Sama mereka pakai benda tajam di sepatu mereka, timpal Sari. Bukan cuma itu doang nih, lengan gue seperti kena parut. Imbu Jenny karena di kedua lengannya memang ada luka-luka seperti terkena parutan. Setelah ini kalian ke UKS saja, takutnya nanti infeksi, ucap Randy memberi solusi. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja mereka. Astagfirullah, copot jantung gue, ucap Sari latah. Sialan kalian ya. Siapa yang suruh kalian menang? Hah? Bentak Karen. Gue, kenapa? Jawab Jenny dengan santai sambil meletakkan kedua tangannya di dada. Atau bersedekap. Lu anak baru. Mau cari mati lu ya? Tidak tahu siapa kita. Timpal Santi. Enggak. Jawab Jenny dengan santai. Nih kenalin, ini Karen, putri dari kepala sekolah ini. Lu bisa dikeluarkan jika berani melawan, ketus Lili. Ih, nggak takut tuh, jawab Kimi. Sinis. Sialan lu, anak baru saja belagu. Ayo kita duel 1 lawan 1. Kalau lu menang, kita mengaku kalah. Kalau lu kalah, kalian sebaiknya nyerah dan jangan pernah mengusik geng kita lagi. Tantang Karen. Tanding apa ya? Basket lagi. Jelas-jelas sudah kalah. Masih tidak terima, ucap Donna. Lu dan Karen akan beradu anggar. Karena ini selain jago basket, jago bermain anggar, ketus Lili. Jago apanya? Curang iya. Kalian bahkan memakai benda tajam untuk melukai lawan, sinis Dina. Santi melotot, dia merasa malu karena didengar oleh semua siswa yang berada di kantin. Bagaimana, sanggup tidak? Atau kalian berlutut saja di depan gue dan berjalan merangkak sampai di depan pintu sana? Tuding Karen, dia yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya bermain anggar di sekolah itu. Gue tidak akan bersujud selain kepada Allah. Gue terima tantangan lo kapan dan di mana? Jawab Jenny dengan mantap. Siapa bilang dia tidak bisa? Gurunya saja pernah dikalahkannya. Sekarang di sanggar sekolah. Di sana sekarang sedang ada pertandingan taekwondo. Kita bisa pinjam sebentar tempatnya, jawab Karen. Mereka semua berbondong-bondong menuju ke sanggar. Karen meminta izin sebentar, sedangkan Randy mencari pelatih taekwondo supaya mau menjadi wasitnya dan berlaku adil. Jenny dan Karen berganti pakaian dan memperoleh peralatan lain. Apa peraturan permainan ini? Tanya Jenny. Kepala kita tidak boleh memakai pelindung. Siapa yang duluan bisa melukai lawannya, dia yang menang, ucap Karen dan disaksikan juga oleh wasit. Oke, setuju, jawab Jenny. Wasit menyiapkan peluit dan setelah peserta siap pertandingan dimulai. Karen mengerang dengan membabi buta, tapi Jenny masih bisa menghindar. Jenny belum mulai menyerang, tapi saat Karen mulai lelah dan lengah, dalam satu kali serang, pelipisnya terluka dan mengeluarkan darah. Wasit segera menghentikan pertandingan itu. Prit, pemenang pertandingan adalah Jennifer, kata wasit.
Tanda pertandingan usai Jennifer yang menang. Aduh, sakit sekali, perih, mukaku, aku jadi jelek, hua. Seharusnya dia yang terluka. Dia pasti oplas sehingga tidak bisa ditebak mukanya. Hihi, tangis Karen keras sambil memegangi pelipisnya yang berdarah. Sorak para siswa yang menonton pertandingan. Karen dibawa ke UKS dan diobati. Mereka juga mengadu kepada kepala sekolah dan memutarbalikkan fakta. Bobby selaku kepala sekolah tidak terima anaknya terluka. Dan lebih lagi kisahnya dibesar-besarkan. Kepala sekolah marah besar. Dia memanggil Jenny dan kawan setimnya. Membawa kasus mereka ke sidang sekolah. Perhatian semuanya. Bagi siswa yang disebut namanya ini mohon datang ke ruang sidang di ruang BP Jennifer, Donna, Dina, Sari kelas 12 IPA 1. Sekian, terima kasih. Itu suara pengumuman yang mereka dengar dari pengeras suara kantor. Kita dipanggil kenapa nih? Tanya Sari. Halah, paling juga kasus tadi pagi. Jawab Donna santai. Ren, lu sudah siapkan buktinya kan? Kode Jenny. Randy dan Bagas mengangguk. Karena mereka yang mengambil sepatu serta pelindung lengan berduri milik Karen dan teman-temannya. Oke, panggil juga wasit Anggar tadi. Beliau pasti kita butuhkan, Ibu Jenny. Siap komandan. Jawab Bagus semangat. Mereka juga ingin melihat bagaimana muka kepala sekolah songong itu. Kalau tahu ternyata anaknya yang bersalah. Karena selama ini dia selalu membela Karen dan menghukum yang benar. Tidak cuma Jenny dan timnya yang datang ke ruang sidang. Tapi banyak sekali yang ingin melihat sidang mereka. Karena biasanya lawan Karen lah yang selalu dihukum. Ada apa Bapak memanggil kami? Tanya Jenny singkat. Jadi kamu anak baru yang sudah membuat resah sekolah ini? Geram kepala sekolah. Tadi pagi berantem, curang di pertandingan basket, bahkan menggunakan senjata tajam, dan menyerang Karen karena tidak mau kamu tantang bermain anggar. Asal kamu tahu Karen itu jagonya bermain anggar. Jadi dia menolak karena tidak ingin kamu terluka. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Kalian juga, bentak kepala sekolah. Jenny duduk dengan santai dan mengangkat kakinya kanan di atas kaki kiri. Oh, apa Bapak punya buktinya sehingga menduduh kami bermain curang, bahkan melukai Karen? Tanya Jenny dengan santai. Tentu saja mereka buktinya. Karen itu anak kepala sekolah. Tidak mungkin dia berbohong. Dan dia juga anak yang berprestasi di bidang olahraga. Kepala sekolah menjelaskan kehebatan Karen pada Jenny anak baru itu. Oh, jawab Jenny singkat dan tersenyum miring. Saya mau guru BP dan semua dewan guru berkumpul di sini. Jawab Jenny. Itu apa? Saya akan menghukum kalian sesuai peraturan sebelumnya. Kalian harus membersihkan seluruh toilet sekolah. Tidak boleh mengikuti pelajaran selama seminggu. Dan setiap pagi harus hormat bendera selama 1 jam. Kata kepala sekolah seenaknya sendiri. Jenny langsung berdiri dan membanting kursi yang tadi dia duduki ke depan kepala sekolah. Dasar kepala sekolah tidak ada akhlak. Bagaimana kalau ternyata anak Anda yang melakukan semua ini? Apa Anda akan menghukumnya sama dengan yang Anda sebut tadi? Kata Jennifer dengan lantang. Pak kepala sekolah yang terhormat, Anda dilihat oleh banyak siswa di sini. Dan sebagian guru dan BP juga hadir. Saya katakan sekali lagi, bagaimana kalau ternyata anak Bapak dan gengnya itu yang bersalah? Apa hukumannya sama? Atau beda? Atau malah diampuni karena anak kepala sekolah? Ucap Jenny sekali lagi dengan lantang. Dia tidak takut sama sekali dengan kepala sekolah yang terkenal killer itu. Apa maksud kamu? Ucap kepala sekolah. Bagaimana teman-teman?
Tanya Jenny pada yang lain.